Ya, baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Prof, kalau menyambung pertanyaan tadi Ya, mengenai saat ini kan kondisi Amerika juga lagi tidak baik-baik saja betul, begitu ya, ya betul. untuk tetap memberikan supportnya kepada Israel. Kalau memang Israel dalam tanda kutip lah masih membandel aja gitu, Ya. jadi dikata jangan serangan berbalik ke Iran, nantinya akan seperti apa? Apakah cukup kuat juga untuk Israel dua wilayah, Iran diserang, kemudian juga Gaza Palestina juga diserang? Ya, yang pasti kalau Amerika Serikat posisinya adalah mereka akan mendukung apapun yang dilakukan oleh Israel. Israel. Ya, cuman masalahnya gradasinya. Apakah mendukungnya itu 100% atau mendukungnya sambil melihat situasi secara internasional seperti apa. Kalau saya lihat Joe Biden, dia tidak kemudian 100%. Karena dia juga bicara dengan Perdana Menteri Netanyahu bahwa jangan melakukan ini, Ya. diminta untuk melakukan itu dan sebagainya. Meskipun tetap aja Netanyahu membandel kan gitu. Tapi kalau misalnya mungkin Partai Republik, Donald Trump yang menjadi presiden, dan beliau juga mengatakan kalau misalnya saya sekarang jadi presiden, mungkin dia akan serang dulu Iran gitu kan, sebelum apa namanya kan kejadian 1 April. Ya. Ini baru kejadian serangan Iran ke Israel itu kan hari Sabtu. Ya. Jadi kan jedanya panjang ini. Ya langsung serang aja gitu kan. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah ada rencana-rencana akan menyerang Israel. Itu jika Republik yang berkuasa saat Kalau ini. Republik atau Donald Trump yang berkuasa begitu kan. Nah, jadi itu tergantung dari gradasinya. Nah, kalau misalnya soal apa namanya banyak masalah yang harus ditangani oleh Amerika Serikat itu udah biasa. Memang Amerika Serikat dengan kekuatannya itu kan dia punya projection power nggak hanya cuma di dalam negeri aja, tapi ke kawasan-kawasan gitu ya. Oke. Dan itu sudah biasalah mereka mekanisme yang ada. Oke. Seperti itu. Mas Anan bantu kami juga Mas. Ini kalau kita lihat di stasiun TV Al Jazeera, sepertinya kok pemberitaan agresi Zionis Israel ya di Gaza ini semakin merajalela di tengah ya. Kita juga tersita perhatian kita dari serangan Iran kemarin ke Israel. Ya, betul sekali bahwa operasi militer serangan udara yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza ini semakin meningkat, seolah-olah ini tidak ada yang memonitor, tidak ada yang melihat. Ini serangan terbaru yang terjadi di Rafah, di perbatasan dengan Israel, di mana pada hari kemarin itu melakukan serangan ke sebuah rumah, membom sebuah rumah, sehingga salah penduduk rumah tersebut, kita tahu di Arab itu, di Timur Tengah itu rata-rata mereka itu satu apartemen terdiri dari puluhan orang, dan itu hancur lulanta di Rafah. Kemudian selain itu juga serangan dilakukan bahkan sekarang di tepi barat ya, dekat dengan Yerusalem, di tepi barat di kota Nablus itu. Bahkan yang sudah bergerak sekarang itu adalah para pemukim Yahudi angkat senjata yang melakukan penembakan acak kepada penduduk-penduduk sipil Palestina. Sehingga sekitar 30 orang lebih di Nablus itu menjadi korban dari serangan pemukim Yahudi. Ada pemukim Yahudi, orang-orang sipil, orang sipil Yahudi, pemukim di sana yang dipersenjatai oleh Israel yang melakukan serangan kepada warga Palestina yang ada di sekitar di daerah tepi barat di Nablus. Nah, ini salah satu tadi berita di Al Jazeera dikatakan jangan sampai semua dunia ini mengutuk ke Iran yang melakukan serangan rudal kepada Israel, tapi sampai hari ini tidak bisa menghentikan serangan di jalur Gaza dan justru melebar di tepi barat. Ini kalau masalah politik di Indonesia namanya pengalian isu. Atau teori konspirasi. Teori. Oke, baik. Ini sayang sekali kalau membahas ini memang menariknya. Nampaknya waktunya nggak cukup ya, Bi ya? Kalau Harus cukup dosen tadi kan, panjang. dosen mengatakan ini baru pendahuluan. Kita pengennya sampai ke belakang gitu. Kesimpulannya ya. Iya, tapi durasi juga yang membatasi. Prof, terima kasih loh, Prof. Terima kasih banyak. Mas Terima kasih. Mas Anan, terima kasih. Sehat Terima selalu. kasih. Assalamualaikum. Oke.